الفاتحة إلى روح صاحب الكتاب نصح الدينية والوصول الإيمانية للإمام سر الإسلام قد بالدور الشر الحبيب عبد الله بن حداد وصلي وقرائهم أن الله تغشم برحمه والمغفرة أن الله يعلي درجات في الجنة ويحفظنا وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا وبركتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام حبيب عبد الله بن علوي الحداد ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رضي الله عنه ورضي الله عنكم أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. أما بعد. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita masih diberikan panjang umur serta sehat walafiat. Dengan taufik hidayah serta inayah Allah, kita dikumpulkan di majelis yang penuh mulia, di majelis yang penuh berkah, majelis ilmu dan majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan segala dosa kita diampuni Allah, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, dosa sahabat kita, dosa jiran tetangga kita, dan dosa orang beriman. Dan mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan dan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu ankum ajmain. Wa qala alaihi salatu wassalam man ubtuliya min hadhil banat bi syai'in fa ahsana ilaiha kun lahu sitran minan nar. Wa qala alaihi salatu wassalam man kana lahu thalathu banatin yu'addibuhunna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna wajabat lahul jannah al-batah. Qila ya Rasulullah wa in kana tasnataini, qala wa in kana isnataini. Qala fara'a ba'dul qaum allau qala wahidah laqala wahidah. Dan telah bersabda atasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa diuji atau dicoba daripada ini beberapa anak perempuan dengan sesuatu, maka membaguskan ia kepadanya anak perempuan tersebut, niscaya jadilah baginya tutupan daripada api neraka.
Jadi ujar Nabi, siapa-siapa nih berisi anak babinian, terus diuji Allah, ada berisi anak babinian itu, ada beberapa anak babinian nih, artinya kada seikong, bisa bertiga lah. Kalau jamak di ilmu nahwu itu arti banyak itu 3 atau selebihnya, itu jamak ngarannya. Orang itu diberi ujian oleh Allah, ada berisi anak babinian, beberapa anak babinian. Terus anaknya itu ada mempunyai sifat yang kurang bagus. Nah itu anak babinian. Karena orang berisi anak babinian itu kan harus perlu apa bujur-bujur digaduh gitu kan. Lalu si anak babinian ini kurang bagus, maka orang tuanya membagusakan. Kayak apa caranya? Artinya dengan sabar, itu kan. Dengan sabarnya kuitannya, orang tuanya mendidik dengan mendidik yang lebih bagus lagi. Maka dengan sebab mendidik orang tuanya kepada anak perempuan tersebut, maka nantinya pada hari kiamat itu menjadi tutupan, pencegah daripada api neraka. Nah, jadi bila orang bisi anak bibinian nih diuji oleh Allah, anaknya macal-macal misalnya, tapi amun ia sabar, dibagusakannya pulang, dididiknya pulang dengan pendidikan yang baik. Nah maka orang itu nantinya pada hari kiamat dengan sebab mereka itu jadi tutupan, pencegah daripada api neraka. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah SAW, siapa-siapa adalah baginya 3 anak perempuan, ada bisi anak bibinian bertiga, selagi ia memberi adab akan mereka dan mengasihi sayangi ia akan mereka dan memelihara ia akan mereka, wajib baginya itu surga semata-mata. Berarti kalau menggeduh anak bibinian itu tangalih sedikit daripada menggeduh anak lalakian. Maksudnya tuh bukan ngalihnya itu sebab bibinian itu macal-macal kadepang ya. Kalau maksudnya apa? Karena kan anak bibinian itu harus dipelihara, dijaga melebihi daripada anak lalakian. Jadi anak bibinian itu dijaga melebihi daripada anak lalakian. Paribasanya kalau lalakian itu ibaratnya malam aja keluar masih biasa kan. Tapi kalau bibinian keluar malam, kalau kadida tujuan apa-apa misalkan, nah ini luar biasa jadinya. Nah itu maksudnya adalah, jadi mau urus bibinian itu harus dilebihi daripada urus lakian. Nah jadi untung juga tuh kuitan nih. Kalau bisi anak bibinian, apalagi banyak sampai 3, alah, tapi bisa kuitannya menggaduh, mendidiknya, memeliharanya, memberikan adab kepadanya, mengasihi sayanginya. Dengan sebab itu dibalas oleh Allah, wajib mendapatkan surga semata-mata. Nah itu untungnya jualah. Dikatakan orang, wahai Rasulullah, dan sekalipun adalahnya berdua. Bersabda iya, ya Rasulullah, dan sekalipun adalah iya perempuannya atau anak binian itu berdua. Tadi kan pertama bertiga. Lalu amun berdua bang wahai Rasulullah, walaupun berdua juga sama aja. Telah berkata pulang, maka melihat sebagian kaum bahwasanya
Jikalau berkatanya satu, niscaya Rasulullah itu bersabda satu. Seandainya ditakoni, bang, saikong bang Rasulullah? Ya Rasulullah sama aja pada saikong. Nah itu. Para artinya berpendapat, para itu bukan melihatlah. Maka berpendapat oleh sebagian kaum, sebagian kelompok, sesungguhnya jikalau berkata iya atau betakun nih sahabat mun saikong pang Rasulullah, niscaya Rasulullah itu mengatakan atau bersabda sekalipun saikong. Artinya walaupun menggaduh bibinian saikong. Jadi bujur-bujur menggaduh anak bibinian itulah dijaga ini kalau diberi adab. Itu anak bibinian itu lebih penting. Anak lakian penting juga apa? Tapi kalau masalah dijaga itu anak bibinian itu harus dijaga. Jadi seuyuh-uyuhnya orang menggaduh anak bibinian dengan sebab uyuh lapah bagus inya, balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak bersabar juga ya. Mau ada bersabar ya itu bang sudah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu unsa falam yathidha wa lam yuhinha wa lam yukthir waladahu yani adzukur alaiha adkhalallahu aljannah wa ma'na yaidha yudaffinha hayyatan kama kana ahlul jahiliyati yaf'aluna dzalika. Dan telah bersabda oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bersabda pulang, bersuara pulang Rasulullah, ujar Rasulullah, siapa-siapa yang adalah baginya ada anak perempuan, bisi anak bebinian, maka palam ya idha. Arti ya idha itu wa makna ya idha yudoffinha hayyatan. Maksudnya apa? Kada mengubur ia hidup-hidup dan kada mengakhiri akan dia dan tidak mengunggulkan akan anaknya yakni adzukur lalakian. Artinya kada pilih kasih lalakian lawan bibinian sama aja. Niscaya memasukkan akan dia oleh Allah akan surga. Makna yu'idha yudaffinnuha al-hayyatan, mengubur akan dia akan waktu hidup seperti mana adalah ahli jahiliyah memperbuat mereka akan yang demikian itu. Nah jadi ujar Nabi nih, amun ada bisi anak babinian, asalkan anak babinian itu kada dibunuh waktu hidup-hidup. Karena dulu di zaman jahiliyah bila anak babinian itu dibunuhnya, karena ia memadahkan anak bibinian itu aib ujarnya. Lah, itu zaman jahiliyah. Jadi ujar rasa bisi anak bibinian terus kada mengerjakan seperti gawian orang jahiliyah, tetap digaduh anak bibinian itu. Terus pulang dengan adanya anak bibinian itu kada pilih kasih lawan anak lakian, sama aja binian lawan lakian sama pada anak juga. Nah, itu maksudnya. Lo kok kita sayang lalakian pada bibinian, lalakian tak banyak warisnya misalnya. Ada juga sama lalakian sama bibinian sama. Nah itu. Yang penting anak bibinian itu jangan dibunuh seperti gawian orang jahiliyah. Dulu di zaman jahiliyah bila ada anak binian karena aib lalu dibunuh. Waqad yusdaru an ba'din nas al-agbiya idza akhbara bi hudusi bintin lahu aw li ghairihi min al-kalimati sani'ati dalati ala qarahatil unsa wa adamir rida biha bima la yanbaghi wa dzalika min al-makruhat wal mustakbihat wa huwa qaribun mimma wasafa Allah bihi ahlal jahiliyati fi qaulihi ta'ala. Dan terkadang terjadi daripada sebahagian manusia orang-orang yang bodoh. Ya orang jahiliyah itu, jahil itu apa gerang? Artinya kada pintar. Iya kalau bahasa Indonesia ya bodoh. Yang bahasa kita ya kada pintar.
Seperti terjadi daripada sebagian manusia yang bodoh apabila dihabarakan dengan kejadian anak perempuan baginya atau bagi selainnya daripada kalimat-kalimat yang jelek yang menunjukkan atas benci akan perempuan dan ketiadaan ridha dengan dia perempuan itu dengan sesuatu yang kada pantas. Dulu misalkan anak apa bibinian misalkan, itu zaman jahiliyah lah. Jadi bila mendengar anak bibinian merasa jelek, merasa kada baik, merasa aib, itu di zaman jahiliyah. Lalu dengan sebab itu menunjukkan inya itu kada reda, kada senang lawan anak babin itu kada pantas, kada baik nang kaya itu. Yang kalau besi anak babinian alhamdulillah. Tapi ini zaman jahiliyah. Dan yang demikian itu daripada dimakruhkan, artinya dibenci. Kalau orang misalnya bisi anak binian tapi kada senang, itu makruh hukumnya, dibenci dan jelek. Wal mustabihat itu jelek, kada baik artinya. Dan bermula dia itu hampir daripada sesuatu yang mensifatkan oleh Allah, dengan dia itu akan ahli jahiliyah pada firman-Nya Allah Ta'ala. Amun orang tuh nangka itu nih kada katuju lawan anak bibinian, berarti persis seperti Allah mensifatkan di dalam Al-Quran lawan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Jadi bisi anak bibinian alhamdulillah ya Allah, saikong binian alhamdulillah, dua alhamdulillah. Kalau banyak bisi anak bibinian berarti banyak juga yang menjujurnya ya. Amun lakian jar apa lakiannya menjujur binian ya kalau nah itu. Nah jadi amun ada orang kada katujuan anak binian itu persis seperti orang jahiliyah artinya. Kayak apa Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu bitturab ala sa'a ma yahkumun. Dan apabila diberi kabar gembira akan salah seorang mereka orang jahil itu dengan anak perempuan, jadilah mukanya itu hitam. Binimu beranak, ngapa nang binian? Langsung muha hirang mendengar anak bebinian. Itu orang jahiliyah, zaman jahiliyah. Kenapa muhanya hirang? Dan halnya dia itu marah. Karena pemuhanya hirang, karena sarik mendengar bininya anak bibinian. Itu zaman jahiliyah lah, zaman jahiliyah. Selagi bersembunyi ia daripada kaum, daripada jeleknya sesuatu yang diberikan kabar dengan dia, dengan sebab ada anak bibinan ini takutan benar, supan benar, bersembunyinya lawan manusia bersembunyi, saking takutannya nih. Bila mendengar ada bisi anak bibinian aib benar. Jadi bila diberikan anak bibinian, maka inya apa? Bersembunyi. Kada hendak bergabung lawan orang. Kalau ditakuni orang apa anak bibinian, takutannya. Nah itu di zaman jahiliyah. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit-turab ala sa'a ma yahkumun. Apakah menahan atau memelihara ia akan dia anak itu atas kehinaan atau mengubur akan dia pada tanah. Jadi dua pilihan bubuhannya tuh orang-orang jahil tuh. Ujarnya amun digaduh berarti ujar pendapatnya nih, amun digaduh anak itu atau dipelihara anak itu, maka inya itu ujarnya berterus-terusan menjadi orang hina. Itu. Jadi hina jadinya, atau dikubur aja anak itu hidup-hidup. Itu orang jahiliyah lah. Ala sa'a ma yahkumun, perhatikanlah saat telah jelek atau jahat sesuatu yang menghukumkan mereka. Artinya pendapat kayak itu jelek benar.
pendapat nangka itu kada baik. Iya kalau masa dengan sebab anak bibinian merasa hina, atau pendapat yang kedua dibunuh aja sudah anak itu hidup-hidup. Nah ini itu zaman jahiliyah. Seperti diceritakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau itu adalah sahabatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang sedih, kadang-kadang tersenyum. Artinya tuh sedihnya tuh seurangan, tersenyumnya tuh seurangan, kurihing seurangan jurang. Nah itu bisa. Lalu ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Sayyidina Umar, pian tuh kenapa? Kadang-kadang kami lihat pina sedih seurangan, tapi kadang-kadang pina takurihing seurangan. Lalu ujar Sayyidina Umar, kenapa aku jadi sedih? Dulu ujar Sayyidina Umar, di zaman jahiliyah. Nah, ini zaman jahiliyah lah. Dulu aku bisi anak perempuan. Bisi anak perempuan. Kan bisi anak perempuan tuh aib di zaman jahiliyah itu dulu. Dulu aku ujar Sayyidina Umar bisi anak bibinian. Setelah itu aku tabuk tanah. Ku bawa anak itu, padahal anak itu bisa bepandir sudah peribahasanya. Sampai anak perempuan bertakun, bah gasan apa nih lubang nih bah. Nah itu. Habis itu aja Sayyidina Umar, apa anak itu ku andak di dalam lubang, terus aku tutupi lawan tanah sampai meninggal. Itu yang membuat aku sedih, ujar Sayyidina Umar. Karena dulu kan sebelum sidin Islam di zaman jahiliyah. Setelah itu pulang, kenapa aku tersenyum, kata Sayyidina Umar. Bisa kurang seorangan ya. Dulu sebelum aku belum masuk Islam, kata Sayyidina Umar, dulu aku maulah apa? Patung terbuat dari tepung, gelapung. Patung tugasan apa? Tugasan disembah. Kan? Orang menyembah patung, Tuhannya itu patung. Jadi patung yang terbuat daripada tepung tadi atau gelapung tadi ku bawa. Kadang-kadang ku sembah. Tapi sewaktu-waktu ujar Sayyidina Umar, aku lapar. Mubajir nih. Patungnya dari wadai. Ya kalau jadi gelapung. Lapar aja Sayyidina Umar. Bila aku lapar, aku makan tangannya. Nah ini tangan Tuhan berarti dimakan. Ya kalau habis itu lapar pulang ujar Sidin, makan pulang tangan sebelahnya, berarti hilang dah tangannya Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri hilang sudah. Habis itu ujar Sidin, berjalan demi berjalan waktu, lapar pulang. Itu dibawa terus Tuhan tuh kan untuk disembah nih. Lapar, makan pulang betisnya, betis kanan. Habis itu pulang, lapar pulang, makan betis kirinya. Berarti Tuhan kadide tangan kadide betis lagi. Nang tertinggal apa? Kupala lawan awaknya lagi. Habis itu ujar Sidin, lapar pulang, makan awaknya. Tertinggal kupala lagi. Habis itu lapar pulang Sidin, makan kupalanya. Akhirnya Tuhan ku makan. Habis Tuhannya dimakan. Nah itu Pak ujar Sidin, aku tersenyum. Tak urihing bila keingatan nang dulu zaman jahiliyah. Falyahdharil mu'min at-taqi, falyahdharil mu'min at-taqi min dzalika an akrahiyatul unsa wa min ihanatiha wa min ithari waladihi dzakari 'alaiha. Fa innahu la yadri fi man takunul barakatu wal fi man takunu al barakata wal akibatal hasanah. Maka hendaklah takut oleh orang beriman yang takwa daripada yang demikian itu. Kalau kita bujur-bujur beriman, kalau bujur-bujur kita takwa, maksudnya apa? Ani karahiyatul unsa. Aku kehendaki kata Muhaddad, hendaknya takuti nih orang yang beriman yang takwa. Takut apa? Benci lawan anak bebinian. Lah.
bisi anak bibinian lapah aja menggeduh anak bibinian nih, jangan yang kayak itu jar sidin. Nah, kalau orang-orang yang bujur-bujur beriman takwa kepada Allah, jangan benci lawan anak perempuan, dan daripada menghinakan perempuan. Jadi perempuan itu perlu dimuliakan juga. Iya, kalau jangan dihina. Karena salah satu yang ada sifat Allah Ta'ala apa? Asma min asma'il husna, nama daripada nama Allah yang berandak di dalam tubuh bibinian. Kalau lelakian kadeda. Salah satunya apa yuk? Rahim. Rahim. Kan bibinian itu ada bisi rahim kalau leh. Rahim. Dalam rahim. Bayi itu kan dalam rahim. Kalau lakian ada lah. Lakian kadeda. Nah, itu salah satunya. Berarti perempuan itu mulia. Ya, kalau kenapa? Karena ada mempunyai di dalam anggota tubuh bibinian itu ada yang namanya daripada nama Asmaul Husna. Nama daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rahim. Jadi bibinian itu orang yang mulia. Jadi jangan ujar sidin kita benci lawan bibinian, dan jangan menghinakan lawan bibinian. Dan juga jangan juga daripada mengunggulkan anak laki-laki atas bibinian. Jangan juga terlalu sayang lawan lelakian daripada bibinian, jangan juga. Artinya samakan aja anak itu, lakian, binian sama aja, sama pada anak. Maka sesungguhnya tidak tahu ia pada orang-orang yang jadilah berberkah dan berkesudahan baik. Kada tahu kita ngaran bisi anak itu ada lakian, ada bebinian. Ya, kalau siapa tahu di dalam lakian itu atau bibinian itu, di situ yang andaknya berkah di dalam kehidupan kita. Di situ andaknya daripada kebaikan lawan keluarga kita. Kita kada tahu. Siapa tuh dengan sebab bisi anak bebinian bertambah rezeki misalnya. Ya, kalau atau bisi anak lelakian bertambah bahagia keluarganya. Jadi kada tahu kita dengan sebab apa, anak lelakian kah atau anak bebinian. Nah, jadi oleh karena itu janganlah kita benci kada katuju lawan anak bebinian. Maka kita harus sama akan kasih sayangnya anak lakian atau anak babinian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik hidayah inayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.